waris itu adalah perbuatan hukum yang berlangsung karena kematian. Itu diatur dalam pasal 830 KUH Perdata. Ya, itu. Jadi kalau tidak ada kematian berarti menyangkut perbuatan hukum waris itu belum bisa diimplementasikan. Jadi kalau waris itu perbuatan hukum si pewaris sudah meninggal, tetapi kalau hibah itu perbuatan hukum yang dilakukan oleh si penghibah pada waktu masih hidup. Itu diatur dalam pasal 1666 KUH Perdata. Ya, jadi perbuatan hukum ini benar-benar sangat signifikan. Objeknya itu adalah semua objek barang tidak bergerak dan barang bergerak. Ya. Pak, saya punyanya adalah dalam bentuk saham, Pak. Itu masuk di dalam ketentuannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 barang bergerak. Nah, sehingga kita bisa melakukan pewarisan. Ya, itu adalah dihitung dari NJOP dikurangi NPOP DKP dikalikan 50% dikalikan 2,5%. Tetapi di dalam masa pandemi ini, Bapak dan Ibu, di setiap daerah pasti ada kebijakan. Contoh di Jogja, itu adalah dari NJOP dipotong terlebih dahulu 75%. Nah, Pak, bagaimana dengan hibah? Hibah sama, selama itu yang dihibahkan adalah semua objek tidak bergerak dan itu diberikan kepada ahli waris yang 1 derajat. Apa saja ya Pak? Yes, itu boleh. Tetapi dengan hibah tersebut diberikan kepada salah seorang anaknya juga diperbolehkan. Ya, tetapi kita mesti harus benar-benar mengetahui apa yang menjadi hak daripada ahli waris. Ya. Ahli waris itu ada 2, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah ahli waris ab intestato, yaitu ahli waris yang berdasarkan keturunan darah. Sedangkan ahli waris testamenter itu adalah berdasarkan wasiat yang dibuat oleh si pewaris pada waktu masih hidup. Perempuan tidak ada perbedaan, bagiannya sama. Namun yang perlu kita ketahui adalah istri dan suami mendapatkan setengah bagian hak waris. Nah, hal tersebut selama tidak adanya perjanjian kawin yang dibuat sebelum pernikahan itu ada. Contoh, si A sama si B menikah tanggal 10 Januari tahun 2021. Tapi sebelum mereka menikah, dia membuat suatu perjanjian kawin yang intinya adalah pisah harta sama sekali. Boleh nggak Pak? Boleh. Tetapi hal tersebut selalu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, terutama Bapak Ibu yang sudah sepuh, yang sudah memiliki anak, yang sudah memiliki cucu, kita harus hati-hati karena perjanjian kawin ini selalu ujung-ujungnya divorce. Ya, kenapa? Karena terjadilah arogansi di dalam kehidupan. Jadi kita harus tahu maknanya apa atau pernikahan itu. Sehingga posisinya benar-benar you must be commit in your life. Jadi kita harus komitmen di dalam hidup kita. Ini setengah ya Pak? Yes. Sehingga surat keterangan waris itu akan dikeluarkan oleh pejabat umum yaitu notaris khususnya untuk WNI keturunan
Tionghoa ya atau WNI keturunan yang lain. Tetapi untuk yang pribumi itu kewenangan ada pada lurah dan camat berdasarkan Stadak 1933 nomor 75, Yungto 1936 nomor 607. Apakah yang pribumi pun juga bisa menghadap kepada notaris? Boleh, diperbolehkan ya. Sekarang dengan ada peraturan keputusan Mahkamah Agung sudah diperkenankan. Konflik yang pertama bisa terjadi karena ahli waris itu berbeda agama. Ya. Yang kedua, karena perbedaan penafsiran tentang harta bersama. Perbedaan antara anak angkat dengan ahli waris. Anak kandung karena adanya hibah pada salah satu anak kandung. Jadi seolah-olah anak kandung ini benar-benar yang sangat dicintai. Anak kandung yang lain tidak dicintai. Nah, ini artinya apa? Terjadi suatu konflik di dalam rumah tangga. Ya, ini kita mesti harus mengerti untuk bagaimana cara menanggulangi hal tersebut, terutama yang menyangkut sumber konflik di dalam kita berkeluarga. Masih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.